Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimaski Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi dari Universitas Merdeka Malang dengan NIM 2008300088. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan quick setup dengan menggunakan aplikasi Akuret 5. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan isi data dan juga nanti bagaimana cara kita melakukan import data. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu, yaitu pertama, aplikasi dari Akuret 5 itu sendiri, dan kemudian beberapa data ya di sini saya udah siapkan. Yaitu pertama, di sini saya punya data perusahaan ya, nama-nama perusahaannya. Kemudian di sini ada lagi data mengenai pelanggan dan pemasok. Dan kemudian ada lagi data mengenai inventory ya, persediaan. Dan terakhir data yang saya punya yaitu data aset. Nah, ini merupakan data-data yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu untuk melakukan quick setup. Oke, jika sudah, langsung saja kita mulai. Di sini kalian bisa langsung memilih bahasa apa yang akan kalian gunakan. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Kalian bisa coba menggunakan bahasa Indonesia, silahkan. Seenaknya kalian. Kemudian kita pilih next. Sini kita akan disuruh milih nih setupnya mau seperti apa, yang basic atau yang advance. Nah, kok di sini tertulis kalau yang basic itu dia udah disiapkan semua data-datanya sebenarnya, jadi kita tinggal isi aja atau diganti saja dari data-data. Nah, bedanya kalau yang advance ini kita harus mengisikannya secara manual, itu bedanya. Jadi kita coba belajar untuk mengisi secara manual ya. Jadi kita pilih yang advance setup. Setelah itu kalian klik next. Nah, pada step 1 ini kalian diharuskan untuk mengisi yang namanya data mata uang atau currency. Kalian bisa lihat di sini data mata uangnya, yaitu ada di dalam materi satu ini, data company, data perusahaan. Di sini tertulis bahwa mata uang yang digunakan yaitu IDR dan SGD ya, Singapura dolar, dengan nilai tukarnya itu 9.500. Oke, langsung aja kita masukkan sini. Pertama yaitu IDR, nilai tukarnya itu 1 untuk IDR di negara Indonesia dengan simbolnya rupiah. Kemudian untuk yang mata uang kedua, kalian isikan di sini namanya SGD atau Singapura dolar dengan nilai tukarnya itu 9.500 dari negara Singapura dengan simbol yaitu SG dolar. Wah, cukup seperti ini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kalian harus mengisikan yaitu namanya data perusahaan. Mulai dari namanya, di sini kan ada namanya PT Mandiri Furnitur. Kita masukkan saja, kemudian alamatnya di mana. Ini saya akan langsung copy saja untuk mempercepat tutorial. Dan di sini tertulis start date atau bisa dibilang itu tanggal mulai atau tutup buku. Ini tertulis bahwa tutup buku itu tanggal 31 Maret 2016. Kita copy coba di sini. 03 2016. Untuk fiscal year-nya kalian bisa lihat di sini bahwa perusahaan PT Mandiri Furnitur nih, dan karena perusahaan semakin besar dan transaksi semakin banyak, manajemen memutuskan mulai April 2016 itu fiscal year-nya ya, tahun 2016. Dan di periodnya yaitu 16. Periodnya yaitu tanggal bulan 4 April ya, dan ini 16. Oke, cukup sekian. Kemudian kita klik next. Di sini kita isi lagi yaitu form serial number-nya atau seri faktur pajaknya dari sini. Harus kita gedekan dulu. Ini nomor serial faktur pajaknya. Kemudian tax registration-nya, nomor pendaftaran pajaknya ini. Kemudian ada tanggal pajaknya itu, pajak perusahaan ini dimulai. Ini tadi pajaknya tanggal berapa ya? Tanggal 1 bulan Maret tahun 2000. Oke, 1/3/2000. Kan ada branch code, kode cabang itu 000. Tipenya itu perdagangan. Kemudian terakhir yaitu KUSPP, yaitu 51900.
Nah, jika sudah, kalian klik next saja di sini. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu kita harus mengisikan data-data dari akun yang nanti kita gunakan dalam penjualan maupun pembelian pada PT Mandiri Furnitur. Di sini udah akurat sudah menyiapkannya. Jadi kalau misalnya mau pakai ya kalian pakai saja di sini. Kalian bisa klik next. Karena di sini saya tidak akan menggunakannya, jadi akan saya hapus. Ini hapus aja ini beberapa, tidak semua, karena masih ada beberapa yang nggak saya pakai. Nah, ini setelah itu kalian isi ini equity balance equity, opening balance equity. Jika sudah, kalian ketik di sini, klik here to import. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan import data menggunakan akurat ya. Di sini data yang perlu kalian siapkan itu data Excel. Jadi sebelumnya kalian harus buat dulu. Di sini juga saya sudah siapkan data Excelnya. Lalu saya buka. Nah, kalian pilih saja di sini data Excel. Type-nya itu ekstensinya Excel. Kalian buka di sini daftar akun. Dan klik open. Setelah itu ekstrak datanya. Tidak perlu memakan waktu yang terlalu lama sebenarnya. Tergantung data yang kalian punya. Jadi semakin banyak, semakin besar juga datanya. Kita tunggu sebentar aja. Nah, ini dia. Ini data-data yang telah kita import tadi, data akunnya. Ini kita hapus ini karena kita tidak perlunya, karena tidak memerlukan. Jadi kita hapus. Ini tuh merupakan header ya, header kolom gitu. Jadi kita nggak perlu pakai, nanti double header. Ada nomor akun nanti gitu. Jadi kita hapus aja. Nah, setelah itu kalian harus perhatikan yaitu tanggalnya di sini. Ada nggak tanggalnya? Kalau nggak ada, kalian bisa skip. Tapi kalau ada, kalian harus samakan dulu dengan date format ini. Dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Karena kalau beda nanti bakal error. Jadi itu harus diperhatikan untuk tanggalnya. Oke, langsung saja di sini langsung kita melakukan itu define. Define itu kita bisa artikan itu untuk mensinkronkan ya. Ini beda aplikasi gitu. Kita akan ambil data dari data aplikasi Excel yang dimasukkan ke dalam Akurat 5. Nah, maka dari itu untuk melakukan import ini kita harus melakukan yang namanya sinkronisasi dulu yang ada di dalam Akurat 5-nya. Jadi Akurat 5 ini mengenal bahwa ini tuh merupakan data Excel gitu, dan dia akan diubah ke dalam file yang ada di Akurat 5-nya. Jadi kita masukkannya di sini nomor akun, kita sinkronkan semua dari nomor akun, nama akun. Kalian sesuaikan aja di sini ya. Kemudian kalau saldo awal itu namanya itu opening balance. Kemudian mata uangnya kalian isi currency. Nah, jadi kalian masukkan aja tadi udah dimasukkan, yaitu ada GBP dan Singapura dolar. Klik OK. Nah, untuk tipe akunnya, pilih kas bank ya, kalian define tuh kas bank. Kalau akun piutang, receivable, seperti itu. Jadi kalian sesuaikan aja untuk melakukan sinkronisasi. Define ya, biasanya. Persediaan, inventory, aset lancar lainnya, kalian langsung sesuaikan aja ini. Beban tuh beban lain-lain, berarti ada expense, pendapatan lain-lain itu ada income. Kemudian kalian klik OK.
Setelah itu kalian bisa langsung klik ini import data. Nih ada 68 data yang harus kita import, ini lumayan makan waktu yang cukup lama tadi. Nah oke, dan itu telah berhasil ya melakukan import data. Di situ tertulis 68 data yang berhasil diimport dan 0 yang fail. Oke. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja klik next di sini. Nah, untuk currency default akun kalian masukkan aja di IDR dan default akunnya. Nah kalian masukkan sesuaikan ya mata uangnya apa. Kalau IDR berarti kita pilih yang IDR. Kalau yang piutang berarti piutang IDR. Kalian sesuaikan aja di sini. Hitungan penjualan. Ini saya nggak ada ya, akunnya saya nggak punya. Jadi kalian bisa kalau misalnya ada akunnya bisa langsung buat baru aja di sini. Apa tadi namanya? Laba atau rugi. Realisir. Oke. Tuh. Nah, di sini juga kita bikin lagi baru karena saya nggak punya akunnya, jadi saya buat. Realisir. Oh, kebalik, sorry. Itu ini. Kemudian pilih lagi yang satunya ya untuk Singapura dolar dan buka juga. Kalian masukkan aja yang segini, sesuaikan aja. Setelah itu kita ke kalian klik next. Nah di sini kita melakukan untuk pengisian data persyaratan. Persyaratan yang dimaksud itu apa? Jadi persyaratan yang dimaksud itu kayak semacam termin pembayaran gitu. Ada yang secara hutang ataupun ada yang secara tunai gitu. Kalau misalnya hutang dikasih batasan waktu berapa, seperti itu ya. Nah di sini kan ada dua nih tertulis di datanya bahwa terdapat dua termin pembayarannya. Di sini pertama COD, jadi langsung tunai, dan yang kedua yaitu jatuh tempo, yaitu menggunakan hutang. Jadi kan masukkan aja di sini diskonnya 0, 0, 0. Ini namanya COD, ini langsung dibayar tunai. Kemudian yang kedua kita isi terminnya 30 net ya, net 30 yang artinya jatuh tempo selama 30 hari itu harus melunasi hutangnya gitu. Ini namanya net 30. Kemudian untuk pajak di sini tertulis semua transaksi penjualan dan pembelian dikenakan PPN 10%. Nah, masukannya kodenya T ini ya. Ini masukkan PPN 10%, rate-nya berapa? 10. Nah, ini untuk sales type pajak penjualan yaitu pilih yang PPN masukkan. Ini datanya dapat dari mana? Datanya merupakan data yang telah tadi saya import. Ini udah ada di sini. Ini kalian masukkan itu PPN keluaran. Mas. Iya, keluaran. Kalau kita menjual pajak penjualan itu kita misalkan beli barang gitu, kita punya satu barang dan barang itu nanti kita akan jual ke orang gitu kan. Nah, yang nanti yang nanggung pajaknya itu isi pembelinya gitu. Beda halnya dengan yang namanya purchase tax ini. Jika purchase tax, kita ketika membeli barang dan barang itu ada pajaknya, maka yang dikenakan pajak itu kita sebagai pembeli yang harus membayarkan pajak. Jadi seperti itu ya beda antara sales tax maupun purchase tax. Oke, jika sudah langsung aja kita klik next sini. Nah, ini masuk di namanya customer type. Sekarang kita ganti materinya dulu. Materi 2. Di sini ada tertulis ya customer dan vendor. Untuk customer sendiri ada dua tipe, yaitu ada umum dan khusus. Kita masukkan saja di sini. Umum, khusus. Dan untuk shipment metodenya, metode pengirimannya di sini ada 3 ya, ada mobile box, kemudian kurir atau sepeda motor, dan terakhir yaitu ada angkutan 5. Setelah itu kalian klik next. Nah di sini kita akan lakukan import data lagi, itu data dari pelanggan. Kita langsung aja di sini Excel, pilih daftar pelanggan. Setelah itu oke. Sama seperti sebelumnya, kalian harus perhatikan terlebih dahulu ya di sini untuk melakukan import datanya. Mulai dari tadi pertama kita hapus terlebih dahulu header kolomnya,
Kemudian kita atur juga penyesuaian tanggalnya, ya sesuaikan formatnya yang ada di Accurate. Dan kita lakukan itu sinkronisasi atau mendefine data-data yang ada di Excel tadi. Ini ya, jadi kita hapus dulu headernya. Kemudian di sini ada kotak nih. Bedanya kalau sama tadi kan tidak ada ketika kita import akun. Ini kalian kotak ini sebenarnya gunanya untuk men-split gitu, split data gitu. Jika datanya memang ada yang double gitu, maka bisa di-split kayak misalnya ini nih. Misalnya ini ada C003, C003, 0404 nya kan double. Nah, berarti itu kalau misalnya ada yang double gitu dia nggak bisa, bakal error sebenarnya. Maka itu dibuat sebuah kotak ini gunanya untuk men-split data itu. Jadi ada satu data yang double, nanti dia akan digabungkan jadi satu, seperti itu. Sama seperti sebelumnya, kita perhatikan dulu tanggalnya di sini. Kita sesuaikan dengan formatnya 31 Maret 2016 udah sama ya, tanggal, bulan, tahun sama. Oke, kalau udah sama maka langsung aja kita mulai, yaitu define. Pilih yaitu tipe pelanggan, mana nggak di sini, customer type. Pilih customer type-nya, pilihan umum. Ini kalau khusus, kita pilih yang khusus. Nomor pelanggan, mata uang yaitu currency ya. Tadi define sama seperti sebelumnya, kalian sesuaikan aja nama-namanya. Kalau pada pertamanya tax PPN tadi ya udah kita isikan 10% tadi. Setelah itu saldo awal yaitu opening balance, kita cari opening balance, nomor faktur, as of balance, tanggal faktur. Oh, kepencet, sorry, bukan as of balance, kemarin invoice nomor. Nah, baru tanggal fakturnya itu as of balance, dan syaratnya itu terms. Yang kita isikan tadi ya, ada yang COD, ada yang 30, kita define juga ini. Nah, setelah itu kalian klik OK aja di sini. Jika sudah, langsung aja kalian ketik di sini import data. Oke, berhasil ya di sini 6 record. Nah, lihat di sini nih, kalau datanya ada yang double maka tulisannya akan split, artinya akan digabung. Untuk Jaya Raya sama Dynamic Corp dia akan digabung datanya. Oke, langsung kita klik saja. Di sini kita akan masukkan yaitu melakukan import data pemasok atau data vendor. Sama aja, pilih lagi file Excel, kemudian cari data pemasoknya ya. Kalian klik open, kalian klik extract. Jangan lupa nanti itu tanggalnya, formatnya sesuaikan sama yang ada di Accurate 5. Kemudian kotaknya ini kalau misalnya ada yang double dicentang, dan header kolomnya jangan lupa juga dihapus. Dan terakhir kita lakukan itu mendefine. Cukup simpel sebenarnya untuk melakukan import data ini, cuma memang lama, tergantung dari data yang kalian semakin besar ya lama juga kita lakukan import karena banyak juga kan data yang harus di define. Oke, udah sesuai tanggalnya 25 Maret 2016. Kemudian kita masukkan nomor pemasok, mata uang, currency ya. Pajak pertama, tax, PPN. Ini untuk saldo hutang kita samain aja ya, untuk opening balance gitu. Karena saya nggak buat sebenarnya. Nah, ini kita samain aja opening balance, nomor fakturnya berarti tadi invoice nomor, kemudian tanggal fakturnya as of balance. Untuk syaratnya kita pilih yaitu terms. Nah, di sini isikan aja COD 30. Kemudian kalian klik OK. Jika sudah, langsung kalian klik import data.
Nah, oke, selesai. Itu untuk vendor dan customer. Dan kalian klik next. Di sini kalian kemudian harus memasukkan data project dan departemennya. Jika kalian ada, kalian bisa isikan. Cuma di sini di materi saya nggak punya data-data tersebut, jadi akan langsung saya skip di sini. Kita akan langsung beralih ke data gudang. Oke, itu ada di materi berikutnya. Materi ketiga yaitu persediaan barang dagang. Di sini gudang tertulis yaitu ada dua ya. Di sini ada toko dan belakang. Kalian isi aja sesuai data yang kalian punya. Item kategorinya itu ada furniture dan wallpaper. Oke, setelah itu kalian klik next. Nah, kalian di sini harus masukkan yaitu item default akunnya ya. Di sini akan saya masukkan yaitu pertama persediaan wallpaper, salesnya yaitu penjualan penjualan wallpaper. Kemudian sales return penjualan wallpaper, potongan penjualan, diskon, good in transit, barang terkirim, cost of goods sold yaitu HPP, harga pokok penjualan kembali, prokes return kita masukkan yaitu persediaan wallpaper, akun beban lain-lain, dan terakhir yaitu ambil yaitu utang barang belum tertagih. Setelah itu kita klik next. Kita masukkan lagi production default akunnya. Di sini untuk working process. Persediaan barang dalam. Nah, di sini kita masukkan varian series barang diterima, expense account, beban lain-lain. Klik next. Kita pilih FIFO ya. First in first out sesuai yang ada di data kalian masing-masing. Kita klik next. Nah, di sini kalian harus melakukan import barang-barang apa saja yang perusahaan kalian jual. Kalian pilih lagi data Excel-nya, pilih yaitu daftar barang, kalian klik open. Kemudian lakukan ekstrak data. Sama halnya seperti sebelumnya kita lakukan untuk melakukan quick setup ini nggak terlalu susah sebenarnya, memang membutuhkan waktu yang lama karena data-datanya kan banyak. Oke, ini sama seperti sebelumnya, kita hapus dulu header kolomnya, ini jadi centang kan karena ada yang double barangnya. Dan tanggalnya, ada nggak tanggalnya di sini? Oh, nggak ada ya, nggak ada, ini nggak ada. Nggak ada tanggalnya berarti nggak usah, langsung skip aja. Nah, di sini kategori barang yaitu kita masukkan item kategori. Tadi kan ada dua, furniture ya, sama wallpaper berdasarkan data saya punya. Kemudian klik OK. Setelah itu nomor barang, item nomor, deskripsi barang, item description, type barang, karena item type, tipenya persediaan ya, ini inventory part. Kemudian quantity itu gudangnya, yang bisa isikan yaitu warehouse. Ada belakang dan ada yang itu toko. Total biaya, total cost, unit 1, unit 2, kan isikan unit 2, rasio unit 2, kode pajak penjualan yaitu kalian pilih yaitu sales tax code, PPN, kemudian kode pajak pembelian yaitu purchase tax code. Juga sama, pajak pembelian, pajak penjualan, define harga jual pertama, akun persediaan atau beban, inventory or expense account. Nah, ini pilih persediaan furnitur meja ya kan, karena di data saya ada dua barang tadi tuh, sama wallpaper. Persediaan furnitur meja ini, kemudian persediaan furnitur kursi, persediaan wallpaper. Kalian klik OK. Setelah itu masukkan lagi akun penjualan yaitu sales account. Nah, cari di sini penjualan furnitur, lainnya. Kemudian ada penjualan wallpaper. Ini
akun retur, berarti ini retur account, sales return account. Retur penjualan, kalian cari juga di sini retur penjualan. Mana retur. Retur penjualan wallpaper ya. Oke. Masukkan lagi app-nya, berarti cost of goods sold ini bahasa Inggrisnya. Ini dia app furniture. Lagi app furniture. Kemudian app wallpaper. Ada akun retur pembelian, retur cash return account. Persediaan untuk ada persediaan furnitur, kursi, dan terakhir itu wallpaper. Cukup banyak juga di sini. Nah, oke, cukup itu data yang perlu kita define. Terakhir itu inventory partnya itu barang jadi ya. Kalian pilih di sini finish good material. Nah, jika udah, kalian bisa langsung melakukan import data. Tunggu sebentar. Oke, berhasil. Nah, ini dia data-data barang yang kita jual ya. Nah, langsung aja kita klik next. Sekarang kita masuk ke materi terakhir. Di sini kita akan langsung melakukan input data aset. Nah, di sini aset yang kita punya pertama ada tanah. Kemudian panjang umurnya itu 0 ya. Tanah itu lama ya, awet lah. Pokoknya aset yang tahan lama gitu. Tidak mudah menyusup gitu ya. Nah, kemudian ada bangunan permanen, bangunan permanen. Usefulnya kegunaannya sampai 20 tahun perkiraan penyusutannya. Jadi kita pilih strike line. Kemudian ada peralatan. Di sini masa gunanya 4 tahun. Kita pilih juga yang strike line method. Setelah itu kalian klik next. Nah, sekarang kalian define ini fixed asset type-nya. Pertama tanah, tipenya tanah. Dan kalau gedung berarti bangunan permanen. Kemudian ada peralatan, tipenya berarti aset peralatan. Seperti itu. Kemudian kalian klik next. Nah, di sini kalian harus melakukan import data lagi ya. Nah, itu data dari aset-aset yang kita punya. Pilih Excel, kemudian pilih yaitu data aset tetap. Dan klik open dan export. Ini data terakhir yang kita punya, jadi kita langsung persiapkan untuk quick setup. Oke, ini dia datanya. Sama seperti biasa, hapus dulu. Kemudian cek nih tanggalnya. Udah sesuai atau belum dengan formatnya yang ada di akurat. Tanggal, bulan, tahun sama ya. Nah, udah sama, langsung aja kita define sih. Fixed asset type. Ini ada tanah ya. Ada gedung. Gedung Mbak. Terakhir itu ada peralatan. Oke, dan kode aset. Deskripsi asetnya. Kuantitas, quantity words, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur bulan aktif 4 tahun, sumber dana, expenditure, metode penyusutan yaitu depreciation. Ada non depreciable dan ada juga strike line method. Oke. Aset tetap pajak itu kalian bisa pilih yaitu fiscal fixed asset. Sumber dana kalian bisa pilih yaitu expenditure account. Pilih opening balance equity tadi yang di awal-awal kedua data kita ini. Akun asetnya itu set account. Ini pilih
mana? Ups, ada gedung, terakhir ada peralatan. Akun beban depreciation, beban penyusutan gedung, akun penyusutan gedung, penyusutan peralatan. Oke, akun akumulasi depresiasi. Oh, kebalik, sorry, ini mau ini. mohon maaf, kebalik datanya. Beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan. Oke, berarti itu mulai lagi. Oke, selesai. Kalian bisa langsung aja lakukan import data dan selesai. Setelah itu kalian klik next saja di sini. Nah, ini kita dapat ini laporannya dari data yang telah kita import tadi ya, udah masuk semua di sini. Oke, setelah itu kita bisa klik next. Nah, di sini kalian bisa lakukan edit preference. Ya, kalian masuk aja nanti ke sini ya, kalian bisa lihat nanti ada beberapa option yang bisa kalian edit atau kalian bisa ubah sesuai kalian ya, sesuai keinginan kalian. Jadi kita klik next dan ya, kita telah berhasil melakukan quick setup aplikasi Accurate ini. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara kita melakukan import data, bagaimana cara kita melakukan quick setup di dalam aplikasi Accurate 5. Oke, mungkin sekian. Ini kalian bisa klik finish saja dulu. Nah, ini dia, bukan udah masuk di data perusahaan kalian. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin jika ada yang salah tadi atau kurang penjelasannya, kalian bisa tambahkan lagi nanti. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Givani Jelanta Susto, NIM 2008 30086, dari kelas 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi 5 mulai dari transaksi 1 hingga transaksi 5. Teman-teman, nah, sebelum memulai transaksi 1, teman-teman bisa memulai dari persiapan, lalu klik provinsi. Nah, di sini teman-teman klik yang fitur, lalu untuk pakai penjualnya jangan lupa teman-teman checklist. Nah, setelah di checklist lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk memulai transaksi 1, teman-teman bisa memulai pada daftar, terus daftar lain. Nah, di sini teman-teman klik yang batasan komisi. Nah, selanjutnya teman-teman disuruh memasukkan tenaga penjual akan mendapatkan komisi 3% dari total nilai penjualan per faktur dengan batasan antara 300 sampai dengan 1 miliar dengan kode komisi MF001 dengan cara, nah, di sini teman-teman bisa mengasih kode komisinya dengan kode MF001. Nah, lalu tenaga penjual akan mendapatkan komisi 3% dari total per faktur. Nah, di sini 3% totalnya per faktur dengan batasan mulai 300 sampai dengan 1 miliar. Nah, teman-teman bisa mengikuti yang sesuai dengan PDF-nya, lalu teman-teman klik OK. Nah, klik perbarui. Setelah itu teman-teman memasukkan nama-nama sales atau orang yang tenaga yang memasarkan produk perusahaan, yaitu Rudi Pramono dan Agnieszka dengan cara klik daftar, lalu penjual.
Nah, di sini teman-teman memasukkan nama. Yang pertama kita masukkan nama Andri Senior terlebih dahulu, klik baru, nama depan Andri, nama belakangnya kita ketik senior. Lalu untuk kodenya jangan lupa yang pertama tadi, yang pertama tadi kita masukkan. Nah, jangan lupa untuk dicentang pada step ini. Nah, setelah muncul baru kita klik OK, perbarui. Nah, sudah muncul. Nah, lalu kita buat nama yang kedua yaitu Rudi Pramono. Sama stepnya seperti yang sebelumnya, klik baru, nama depannya kita kasih nama Rudi, nama belakangnya Pramono. Kodenya sama seperti tadi, jangan lupa dicentang, lalu klik OK. Lalu perbarui. Nah, sudah muncul ya teman-teman nama dari Andri Senior dan Rudi Pramono yang memasarkan produk perusahaan. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan menuju transaksi 2. Nah, di sini soalnya Andri Senior memberikan penawaran produk ke PT Jaya Raya. Nah, di sini ada kata penawaran. Setiap penawaran itu pasti akan masuk ke penjualan. Kita klik penjualan, lalu klik penawaran penjualan. Nah, di sini ada order by-nya yang dituju Andri Senior memberikan penawaran kepada PT Jaya Raya. Nah, di sini kita klik PT Jaya Raya. Untuk kodenya SKMF/16/001. Lalu klik paste. Nah, ini untuk tanggalnya jangan lupa teman-teman, tanggal 1 April 04 2016. Nah, di sini penjualnya ini adalah Andri Senior penjualnya. Nah, di sini di soal Andri Senior memberikan penawaran produk PT Jaya untuk produk berikut. Nah, dengan cara memasukkan produknya adalah dengan cara klik item. Nah, di sini sesuai dengan soal. Yang pertama, produk yang ditawarkan Andri Senior itu adalah meja kantor 0123. Lalu kita klik. Nah, setelah itu jumlahnya itu 15, untuk diskonnya 5. Nah, yang kedua yang ditawarkan oleh Andri Senior ini ada kursi tipe DLX dengan cara sama seperti yang pertama. Nah, klik masukkan kursi kantor tipe DLX 0117. Nah, jumlahnya 10. Nah, untuk diskonnya 5%. Nah, di soal ini ada syaratnya. Nah, diskon akan diberikan jika PT Jaya Raya memesan produk minimal 10 unit. Nah, di sini syaratnya kita masukkan di deskripsi ya teman-teman, syaratnya. Kita klik copy, lalu klik paste. Nah, di sini kita masukkan untuk syarat memberikan diskon kepada PT Jaya Raya dengan minimal 10 unit pembelian di setiap itemnya. Nah, lalu teman-teman bisa simpan tutup. Nah, selanjutnya jika sudah selesai transaksi 2-nya, nah, kita melanjutkan untuk transaksi 3-nya. Nah, dengan soal PT Jaya Raya memesan produk yang ditawarkan atas nomor penawaran SKMF. Nah, jadi di sini PT Jaya Raya melakukan pemesanan produk yang telah ditawarkan dengan cara kita klik pesanan penjualan. Nah, di sini order by-nya kita pilih
PT Jaya Raya. Nah, untuk PO-nya, purchase ordernya. Nah, di sini kita copy JY PO 16001. Untuk SO-nya di sini SOMF 16.000. Tapi untuk tanggalnya 4 April 2016, 2016. Nah, untuk tanggal pengirimannya, nah di sini tanggal 6 bulan 4 2016. 6/06/04/2016. Lalu untuk di sini penjualnya adalah Andri Senior. Untuk via pengirimannya sesuai dengan soal via mobil box. Nah, di sini PT Jaya Raya melakukan pemesanan yang ditawarkan atas nomor penawaran SGMF dengan cara memasukkannya adalah klik pilih penawaran. Nah, yang dipesan adalah produk yang ditawarkan SGMF. Nah, di sini kita klik teknis, lalu klik OK. Nah, di sini ada yang berbeda yang ditawarkan oleh Andri Senior dan yang dipesan oleh PT Jaya Raya. Nah, untuk yang bedanya itu ada di kursi kantor. Nah, di kursi kantor yang ditawarkan Andri Senior ada 10, lalu yang dipesan PT Jaya Raya adalah 8. Nah, di sini ya yang dipesan ada 8, kita ganti jadi 8. Nah, di sini sesuai dengan transaksi yang kedua, diskon akan diberikan jika PT Jaya Raya memesan produk minimal 10 unit. Nah, di sini PT Jaya Raya hanya memesan 8 kursi tipe DLX 00117. Nah, jadi untuk diskonnya kita hapus jadi 0. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya itu PT Jaya Raya memberikan uang muka sebesar 18 juta. Nah, gimana cara memasukkannya? Nah, teman-teman bisa klik uang muka. Teman-teman jangan lupa untuk memasukkan kode-kodenya ini. Untuk purchase ordernya sesuai dengan ini YYPO 16.00001. Lalu untuk invoice-nya, nomor fakturnya itu teman-teman ini sesuai dengan soal UMPJ 16.001. Paste. Untuk tanggalnya sesuai dengan tanggal pemesanannya itu 04/04/2016. 04/04/2016. Nah, untuk pengirimannya jangan lupa teman-teman tanggal 6 bulan 4 2016. Tanggal 06/04/2016. Untuk penjualnya itu Andri Senior. Di sini dengan cara memasukkan uang mukanya adalah dengan cara teman-teman bisa mengklik yang ini, unit price-nya.
Nah, kita ganti, teman-teman bisa ganti 18 juta. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter. Nah, ini uang mukanya sebesar 18 juta. Setelah mengisi semuanya, teman-teman bisa klik bayar untuk melakukan pembayaran. Klik bayar. Nah, klik bayar. Nah, di sini dengan keterangan bayar melalui transfer ke Bank Mandiri. Nah, di sini melalui Bank Mandiri. Lalu untuk tanggalnya, teman-teman jangan lupa tanggal pembayarannya itu tanggal 4 April 2016. 04/04/2016. Untuk payment date-nya juga sama ya, seperti tanggal pembayarannya 04/04/2016. Untuk form number-nya di sini sesuai dengan soal RCPT 16001. Kita paste, copy, paste. Nah, begini, seperti ini. Jika sudah terisi semua, lalu teman-teman bisa melakukan simpan tutup untuk pembayaran, lalu simpan tutup untuk uang muka. Nah, lalu simpan tutup untuk pemesanan. Setelah melakukan transaksi yang ketiga, kita lanjut menuju transaksi yang keempat. Di sini soalnya Rudi Pramono berhasil menjual produk di bawah ini kepada pelanggan umum secara tunai. Nah, teman-teman bisa klik faktur penjualan. Nah, di sini karena penjualnya secara umum, teman-teman pilih yang pelanggan tunai. Nah, untuk invoice-nya, teman-teman sesuai dengan nomor faktur penjualan ini SIMF, copy. Untuk tanggalnya jangan lupa tanggal 5 April 2016. 5/04/2016. Untuk ship date-nya sama, 05/04/2016. Nah, untuk penjualnya siapa? Nah, di sini penjualnya adalah Rudi Purnomo yang menjual barang kepada pelanggan umum. Rudi Pramono. Nah, di sini apa saja barang yang dipesan? Yang pertama itu ada wallpaper motif, wallpaper polos, kursi kantor tipe STD 012. Caranya klik item. Nah, yang pertama itu ada wallpaper motif. Wallpaper motif yang dipesan. Jumlahnya berapa? 5. Jumlahnya 5. Untuk harga per unitnya 375.000. Nah, untuk gudangnya, nah di sini ada gudang belakang. Untuk gudangnya gudang belakang. Nah, selanjutnya itu ada wallpaper polos. Wallpaper polos. Nah, jumlahnya ada 3 yang dipesan. Nah, untuk gudangnya sama, belakang. Selanjutnya yang dipesan itu ada kursi kantor tipe STD 012. Kursi XTD. Nah, kursi kantor tipe STD 012. Jumlah yang dipesan 1. Nah, untuk toko, untuk gudangnya. Nah, di sini beda ya sama yang pertama. Yang pertama dan kedua itu gudangnya gudang belakang. Untuk yang ketiga, yang kursi kantor ini gudangnya toko ya. Nah,
kita pilih toko. Nah, di sini melakukan pembayaran secara tunai ya teman-teman. Teman-teman bisa klik terima bayaran. Nah, totalnya ini ada 3.987.500 rupiah. Untuk nomornya, untuk cek duitnya, nah sama seperti tanggal pemesanannya, karena langsung bayar tunai 05/04/2016. Di sini jangan lupa juga untuk payment date-nya 05/04/2016. Nah, bayarnya melalui transfer ke Bank Mandiri. Nah, ini ya, melalui transfer Bank Mandiri. Lalu untuk cek bayarnya ini jangan lupa dicentang ya teman-teman, jangan lupa dicentang. Nah, setelah semuanya terisi, teman-teman bisa simpan tutup. Nah, ini udah ya, udah ada padnya ya di belakang sini ya, kelihatan ini. Lalu simpan tutup juga. Setelah melakukan transaksi 4 selesai, lanjut kita menuju transaksi yang kelima. Soalnya ini transaksi kelima, mengirimkan produk yang dipesan oleh PT Jaya Raya atas nomor transaksi pesanan SOMF 160001. Caranya, teman-teman bisa klik pengiriman pesanan. Nah, adalah ini untuk PT Jaya Raya. Nah, delivery-nya, delivery nomornya adalah formulirnya ini adalah DUMF 16001. Copy. Nah, untuk tanggalnya jangan lupa ya teman-teman, tanggal 6 April 2016, tanggal 6 April 06/04/2016. Nah, gimana cara mengisi ini ya? Nah, dengan cara teman-teman dengan cara tarik data ya, pilih pesanan nah, sesuai SOMF, lalu klik OK. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Nah, tapi berbeda dengan yang ada di PDF. Nah, di sini meja kantor 15. Nah, untuk kursi kantornya di sini 8. Nah, di sini ada yang 2, ada yang 6, ada yang di toko belakang, ada yang di gudang toko, ada yang di gudang belakang. Nah, caranya teman-teman ganti yang 8 ini menjadi 6. Nah, lalu teman-teman tarik lagi datanya, lalu klik seperti yang tadi, lalu OK. Jika sudah, nah itu akan muncul otomatis muncul setelah ditarik datanya. Nah, untuk gudangnya jangan lupa, untuk gudang belakangnya yang 2 ini teman-teman, kita rubah menjadi toko. Nah, setelah semuanya selesai, teman-teman bisa simpan tutup. Tapi sebelum itu teman-teman perhatikan ini untuk purchase ordernya, delivery-nya, tanggal pengirimannya tanggal berapa sesuai dengan tanggal transaksinya, lalu teman-teman simpan tutup. Nah, demikian tutorial dari materi 5 transaksi 1 sampai dengan transaksi 5. Berikut
Transaksi 6 akan dijelaskan oleh rekan saya Dimaski Ramdhani. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimaski Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang dengan NIM 200830000088. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi dari Accurate 5, di mana pada aplikasi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dalam menyelesaikan suatu studi kasus tertentu. Jadi saya tidak akan membahas banyak mengenai fitur-fitur yang ada, saya hanya langsung berfokus pada studi kasus yang akan kita kerjakan nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja langsung tutorialnya. Jadi pertama yang perlu kalian lakukan yaitu kalian siapkan dulu Accurate 5-nya. Di sini saya sudah siapkan. Kemudian yang kedua adalah file dari studi kasusnya. Di sini juga saya sudah ada di sini ya, file dari studi kasus yang akan kita selesaikan. Nah, di sini juga saya akan langsung mengerjakan di transaksi 6 ini. Kenapa? Karena sebelumnya kan teman saya sudah menjelaskan mengenai transaksi dari transaksi 1 sampai transaksi 5. Nah, di sini saya akan melanjutkannya, dan jika memang kalian ingin melihatnya, kalian bisa simak video sebelumnya. Oke. Jadi pertama langsung aja kita lihat di sini untuk transaksi 6. Pada tanggal 7 April 2016, bagian gudang membuat permintaan pembelian atas produk berikut ini. Ini ada tabelnya ya di sini. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan. Pertama, kita lihat dulu di sini bagian gudang membuat permintaan pembelian. Jadi kita tarik di sini modul pembelian atau bahasa Inggrisnya itu purchase. Nah, di sini kita masuk aja di sini ke bagian purchase. Nah, terus kita masuk yang namanya permintaan yang dibilang permintaan pembelian. Berarti kita masuk ke purchase requisition. Ini atau bahasa Indonesia itu ya itu di permintaan pembelian. Kita pencet ini. Nah, kemudian di sini nomor requestnya kita isikan yang sesuai di dalam PDF ini. Kita isikan PRT ini. Lalu kita masukkan saja di sini. Nah, untuk request date-nya kita lihat di sini tertulis pada tanggal berapa? Tanggal 7 April. Saya berarti 7/04/2016. Nah, kemudian kita masukkan di sini item apa aja yang ingin kita beli. Istilahnya kita ingin beli ke vendornya gitu. Kita ingin pesan ke vendornya itu apa aja gitu. Di sini saya ingin beli yaitu kursi kantor ya, di sini tipe DLX 001117. Berapa? Di situ ada 20. Tanggalnya itu 12. Kita butuhnya tanggal 12 April 2016. Kemudian lembaran kedua ada yang namanya meja kantor 0123. Meja kantor 0123. Ini kita isi juga sebesar sebanyak 20. Kemudian isi tanggal yang dibutuhkan kasih sama 2016. Dan terakhir yaitu meja kantor 022. Ini kita isi 10. 12/04/2016. Oke, mungkin cukup itu aja sebenarnya kalau di bagian senam ini. Nah, udah selesai semua. Sekarang kita bisa save dan close. Nah, setelah itu kita melanjutkan ke transaksi 7. Di sini pada tanggal 7 April 2016 kita melakukan pemesanan produk atas permintaan barang. Ya, jadi setelah kita membuat permintaannya tadi, kita catat list barang apa aja yang ingin kita beli. Nah, sekarang kita akan memesannya di pemasoknya ke vendornya. Di sini ada dua ya, Vendor Internasional dan PT Semesta Alam. Nah, yang khusus per internasional ini dia merupakan vendor dari luar negeri. Dan untuk PT Semesta Alam dia vendor dari dalam negeri. Makanya nanti ini ada dua vendor yang kita pesan gitu. Satu di luar negeri dan satunya yang ada di dalam negeri. Nah, jadi caranya gimana? Caranya pertama, kalian setelah purchase requisition ini kalian bisa langsung masuk ke purchase order. Nah, ini kalian buka aja purchase order. Nah, di sini vendornya kalian masukin ke siapa dulu. Di sini kan per internasional dulu ya. Nah, di sini kita masukkan aja di sini per internasional. Nah, setelah itu bakal ditanyain di sini nih. Kita harus dimasukkan berapa nilai tukar mata uangnya terhadap Singapura dolar nih gitu. Di sini tertulis bahwa nilai tukar Singapura dolarnya 9.700 ya. Kita sesuaikan aja. 9.700 Singapura dolar.
Nah, kita klik OK. Kemudian kita lihat lagi di sini, pengiriman melalui angkatan terima dengan nomor pesanan POFF. Nah, berarti kita tidak perlu lagi di sini buat item baru di sini, jangan. Melainkan kita ambil dari requisition. Cuma sebelumnya ini saya akan copy dulu nomornya. Nah, jangan lupa ini penting. Kemudian juga ada PO date-nya, tanggalnya, jadi tanggal 7 April. Expected day-nya kan sesuaikan sama tadi kan kita minta itu diharapkan bisa nyampe tanggal 12 ya. Nanti kita isi 12/04/2016. Nah, kemudian kita ambil data dari requisition ini. Ambil data berasal dari mana? Dari data yang tadi udah kita list barang-barang apa yang kita inginkan gitu. Yang tadi ada di transaksi 6. Kemudian kita klik centang, klik OK. Nah, ini bakal muncul nih. Via-nya jangan lupa juga di situ tertulis menggunakan angka. Nah, setelah ini kalian perhatikan lagi di sini. Di table dia meminta di Pro Internasional kita akan pesen 2 barang aja, yaitu meja kantor dan meja kantor tipe 022. Terusnya kursi kantor kan pinginnya di spek semesta alam. Ya kan di sini. Ini mending karena kita ingin beli 2 aja, berarti ini kita hapus. Salah pencet. Oke, sebentar ini saya hapus dulu. Maaf, ada kesalahan. Kalian masuk sini, terus kalian buka lagi. Nah ini, kursi kantor ini kalian hapus. Nah, mohon maaf tadi salah pencet. Setelah itu udah semua, sekarang kita set nih harganya berapa. Di situ tertulis bahwa harganya itu 85,90 dolar untuk yang meja kantor 63. Bawahnya di situ tertulis 99 dolar. Oke, pajak diskon tidak ada dan pajaknya ada 10%. Udah, setelah ini sekarang gimana? Sekarang kita langsung lanjut ke pemesanan ke PT Semesta Alam. Caranya gimana? Nah, di sini kalian jangan pencet yang save and close, melainkan ke save dan new. Jadi kita save yang satu ini, yang per kita save, baru kita buat yang baru. Kita save aja, save and new. Nah, di sini kalian pilih yang Semesta Alam. Setelah itu kalian isikan tanggalnya berapa? Tanggal 7/4/2016. Expected day-nya kan tadi berapa? 12 ya. 12/04/2016. Nah, ini requisition-nya tinggal kalian ambil aja dari yang tadi bakal muncul. Nah, ini kursi kantor ini. Kemudian CPA-nya kita isi yaitu mobil box. Harganya ditutup terus 815.000. Nah, ini dia. Nah, sekian ini cukup ini untuk yang transaksi 7. Kalau udah semua kita isi, selanjutnya tinggal kita klik save and close saja. Nah, ini sudah ini. Transaksi 7 sudah. Sekarang kita masuk ke transaksi 8. Di transaksi 8 pada tanggal 9 April berarti ini melanjutkan yang transaksi 5 ke bawah ya. Lihat, mengirimkan faktur penjualan ke PT Jaya Raya atas pengiriman barang pada tanggal 6 April 2016. Nah, ini waktu itu teman saya ngerjakan ini. Di sini saya akan coba lanjutkan. Mengirimkan faktur penjualan. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian modul sales. Karena ini tertulis mengirimkan faktur penjualan, maka kita masuk ke bagian invoice, sales invoice. Nah, di sini sales invoice ini kita isikan saja PT-nya itu PT ya. Ini kemudian kita biarkan tanggalnya kita isi yaitu tanggal 9. Oke, terus untuk ship date-nya kan kalau yang Jaya Raya pada video sebelumnya teman saya katakan itu tertulis bahwa pengiriman itu dikirim pada tanggal 6 April ya, 2016. Oke, ini langsung saja kita ambil datanya yang teman saya sebelumnya udah kerjakan dan kita klik OK. Nah, ini dia, ini teman saya yang sudah kerjakan sebelumnya, datanya ada di sini. Senior FOB 9 Nah, udah. Nah, ini kita setelah ini jangan langsung bayar. Karena apa? Karena di sini di studi kasusnya tertulis bahwa
apa, kita hanya mengirimkan faktur penjualan ke PT Jaya Raya. Jadi kita cuma mengirimkan fakturnya aja gitu, tanpa mengirimkan tanpa membayarnya, karena kan barang sendiri masih belum sampai. Jadi jangan dibayar, cuma kita kasih tahu aja gitu. Kemudian kita mengirimkan dengan kita mengirimkan faktur penjualannya seperti itu. Jadi ini udah selesai, ini cuma pencatatan aja sebenarnya. Kemudian kita klik save and close. Nah oke, itu untuk transaksi 8. Sekarang kita lanjut transaksi 11 ya. Saya buka dulu di materi 6. Kita akan lanjutkan ke transaksi 9. Nah ini dia, ini kita baca di transaksi 9. Ini tertulis pada tanggal 10 April 2016 menerima seluruh kuantitas barang yang telah dipesan ke PT Semesta Alam. Nah, jadi pada tadi kita membuat suatu pemesanan gitu kan ke PT Semesta Alam, kemudian pada tanggal 10-nya barangnya ternyata sudah sampai. Jadi kita masuknya kemana ini? Setelah kita pesan barangnya sampai ya, berarti kita masuk ke bagian receive item. Di sini kita akan menerima barang, kemudian kita isikan. Itu tadi kan di situ tertulis PT Semesta Alam ya, kita isikan PT Semesta Alam. Kemudian di sini ada nomor faktur, bukan nomor faktur, nomor SIP. Kemudian nomor formnya kita isi ini. Pada tanggal berapa kita menerima? Pada tanggal di situ tulis 10 April ya, 10.04 2016. Pengirimannya di sini nggak ada sebenarnya, jadi kita tulis ya sebenarnya kapan PT Semesta Alam mengirimkan. Jadi gimana kalau kita isi aja 09.04.2016. Terus sebenarnya di sini harusnya tertulis gitu apa? Oh, ada deh. Tanggal 10 Kak, tanggal 10 ada. Maaf, tanggal 10.04.2015. Oke. Nah, setelah itu kita langsung ambil data POM ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini barang tadi kita pesan dari PT Semesta Alam. Nah, setelah kita berhasil menerima, kita save proses ya. Tunggu nanti sampai si PT Semesta Alamnya mengirimkan fakturnya. Jadi nanti kita tinggal bayar atau mungkin simpan aja gitu. Nah, di sini juga ada catatan sedikit. Kalau misalnya menampil error, akun selisih belum tertagih atau belum diisikan oleh manusia. Jadi sebenarnya ketika kalian menerima receipt item ini sebenarnya ada peringatan kalau misalnya kalian sebelumnya tidak melakukan namanya setup dulu. Nah, di sini akan saya kasih tahu juga sekalian, karena sebelumnya saya sudah isi setupnya tersebut, saya sudah lakukan. Di sini saya akan beritahu bagaimana caranya jika misalnya kalian menemukan error seperti ini. Kalian langsung masuk saja di sini di setup, kemudian masuk ke preference. Di bagian preference kalian masuk ke bagian purchase. Nah, di sini untuk bagian default preference on build account ini kalian isi yaitu akun selisih barang diterima. Nanti bakal bisa lagi. Seperti itu cara penanganan masalahnya ya. Kemudian kita klik copy aja ini. Setelah itu kita masuk ke transaksi 10. Di transaksi 10 pada tanggal 12 April 2016 kita menerima barang sekaligus tagihan. Ini beda ya. Kalau tadi transaksi 9 kan kita menerima seluruh kuantitas barang tanpa adanya tagihan. Nah, di sini tertulis tag barang dan juga ada tagihannya. Nah, itu gimana caranya? Caranya kalian jangan masuk di receive item, melainkan langsung ke purchase invoice, karena kita udah menerima barang sekaligus tagihannya. Jadi kita akan ceritanya mau langsung bayar gitu. Nah, di sini kalian tinggal masuk aja purchase invoice, kemudian pilih vendornya siapa, brand internasional. Nah, di sini isi kan apa nilai tukar mata uangnya. Di situ tertulis nilai tukarnya 9.750 Singapura dolar. Klik OK. Untuk nilai tukar pajaknya di situ tertulis 9.700. Oke. Kemudian masukin juga jangan lupa nomor fakturnya. Tanggalnya pada tanggal berapa? Tanggal 12 April 2016. Kemudian untuk pengirimannya di sini tertulis pengiriman dilakukan
9 April 2016, 09 04 2016, 09 04 2016. Setelah itu ada form nomornya juga, di sini ada. Jadi ini form nomornya kita isi juga. Setelah semua kita isi, sekarang kita akan ambil data dari tadi yang setelah kita kirimkan, yang telah tadi barang yang telah kita pesan. Kita ambil aja nih, ini bakal muncul dari barang-barang yang sudah kita pesan di Pura Internasional. Ini kok berubah, ini 9750. Oke. Nah, ini dia. Nah, di situ juga tertulis informasi ada asumsi beban angkut pembelian. Jadi kan karena kita mesannya di luar negeri gitu ya kan, ke Singapura gitu. Yang jelas untuk pengiriman barangnya kan pakai angkutan terima, pasti ada beban ongkirnya gitu kan. Nah, di sini dibilang asumsi beban angkut pembelian sebesar $102 yang dimasukkan sebagai harga pokok pembelian yang dibayarkan ke angkutan terima. Jadi kita akan bayar ke angkutan terima, lalu menerima tagihan dari angkutan terima secara. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal masuk aja ke bagian expense ini. Atau kalau bahasa Indonesia itu beban di sini. Kalian masuk ke sini, nomornya tinggal kalian pilih, yaitu namanya beban angkutan. Ketika di sini beban angkut pembelian. Berapa besarannya di situ tertulis 100. Kita notnya nggak usah, kemudian kita apply to items, ya karena kan di sini dimasukkan sebagai harga pokok pembelian, berarti di apply to item. Kemudian di sini dibayarkan ke angkutan umum, to other vendor, ya kita centang dua-duanya. Nah kalau misal kita centang to other vendor ini, maka kita akan ditanya lagi vendornya vendor siapa gitu. Ini kan nggak ada di sini, di situ tulis kan vendornya itu dibayarkan ke angkutan terima. Nah kita buat aja baru lagi. Di sini namanya itu angkutan terima. Nah setelah itu di sini ada lagi syarat, di sini tertulis buat nama pemasok angkutan terima dengan detail informasinya sebagai berikut. Mata uangnya itu IDR, jadi kan masuk dulu ke termnya ini, ke syarat ini, kemudian pilih kurensinya itu yaitu IDR. Syarat pembayarannya termnya yaitu net 30, dan untuk pajaknya seksi itu kalian isi PPN 10% dan lanjut. Kemudian kalian klik OK. Nah ini maka nanti akun ongkirnya, beban ongkir yang akan dibayarkan. Kita sudah ya, ini cukup ini. Kalau yang transaksi 10, kemudian kita bisa langsung klik save and close. Sebelum itu saya perhatikan misalnya koleksi kita, kalau misalnya tidak ada ya, jadi kita langsung save and close saja. Nah, sekarang kita akan lanjut ke transaksi 11. Sini pada transaksi 11 pada tanggal 12 April 2016 menerima tagihan dari PT Semesta Alam penerimaan barang sekian. Tadi berarti kalau ya, ini kan kita melanjutin dari yang transaksi 9 tadi. Kalau tadi transaksi 9 kita baru menerima barangnya ya kan, barangnya baru nyampe, jadi kita masuk ke sistem. Transaksi 11 kita menerima tagihannya, lanjut ke invoice-nya gitu. Jadi terima barang dulu baru bayar. Kalau tadi yang transaksi 10 menerima barang sekaligus bayar, jadi dia langsung bayar, kita prosesnya langsung di bagian cash invoice seperti itu. Jadi kita langsung aja masuk di bagian progress invoice, kita isikan yaitu PT Semesta Alam, nomor barang, isi dulu misalnya tanggal berapa ya, tanggal 12/04/2016. Setbacknya tadi tertulis tanggal 10/04/2016. Kita bukan select PO, kalian ketik di sini select RI versi item. Nah ini dia SAD. Kemudian kalian klik OK. Udah, ini jangan lupa tuh mobil box di sini ya kan. Itu udah, itu aja.
Ini untuk transaksi 11 sampai sini aja semua. Kalian bisa langsung bayar atau memang kalau misalnya belum disuruh bayar ya kita langsung save and close aja di sini. Save and close. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Nah, untuk transaksi berikutnya, transaksi 12, 13, 14, 15 sampai terakhir 16 itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya pada video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Ramdhani dari kelas 2C dengan NIM 20083000076. Di sini saya akan melanjutkan transaksi yang sudah dijelaskan oleh Dimaski dan saya akan menjelaskan transaksi yang nomor 12 sampai yang nomor 16. Jadi di sini masuk di persediaan, lalu pembiayaan pesanan, lalu untuk batch nomornya 1000 dan tanggalnya diganti 14 April 2016. Lalu untuk job cost-nya seperti ini, dibuat akun baru lalu dinamai persediaan dalam proses job costing. Lalu untuk barangnya ditambah dengan meja kantor yang 123 dengan kuantitinya 5, lalu ditambah lagi meja kantor yang O222 kuantitinya juga 5, lalu di bagian beban account numbernya dicari yang 6105 yang ini. Lalu untuk notesnya diisi barang modifikasi. Dan amountnya yang 1.200.000. Nah, jika sudah disimpan dan tutup. Selanjutnya, untuk transaksi selanjutnya di persediaan barang dan jasa, lalu ditambah baru dengan nomor barangnya KKP STD dan keterangannya KKP STD pesanan. Untuk kategorinya signature, lalu untuk tanggalnya sudah benar 31 Maret 2016. Lalu di OK, lalu dibuat baru lagi dengan nomor barangnya MK 0222P. Untuk P nya itu pesanan, jadinya keterangannya MK 0222 pesanan. Untuk kategorinya sama kayak seperti tadi dan tanggalnya juga sudah benar. Di sini untuk sub itemnya dicentang dan namanya MK. Lalu sudah selesai dan di OK. Untuk selanjutnya di bagian kasbank kita pilih yang pembayaran. Platformnya ini Bank Mandiri yang IDR, lalu vouchernya PYMT garing 16 garing 0001 dan tanggalnya tanggal 18 April 2016. Lalu untuk memonya ditulis pembayaran listrik, air, dan telepon. Lalu tabelnya dicari yang beban listrik, air, dan telepon. Lalu
Yang bawahnya juga sama. Tiga kali seperti ini. Lalu untuk amountnya, yang ini untuk listrik 1.105.200. Lalu memonya ditulis listrik. Setelah itu yang kedua untuk pembayaran air 415.313. Ini untuk pembayaran air. Setelah itu yang terakhir untuk pembayaran telepon 150. Jika sudah, disimpan dan tutup. Lalu untuk transaksi selanjutnya kita pilih yang aktivitas dan penyelesaian pesanan. Setelah itu untuk nomor pesannya 1000. Setelah tanggal selesainya diganti tanggal 19/04/2016. Selanjutnya untuk nama barangnya yang KKP, kuantitasnya 5 dan diskonnya 30%. Dan yang kedua yang MK022, kuantitasnya juga 5, diskonnya juga 30%. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita klik yang persediaan, lalu kita set harga penjualan. Setelah itu nomor penyesuaiannya diganti seperti yang sudah ada di materi. Tanggal efektifnya tanggal 01/05/2016 dan tanggal penyesuaiannya tanggal 20/04/2016, dan keterangannya ditulis saja kenaikan seluruh harga barang 7% dari harga awal. Penyesuaiannya ini yang harga baru 1, lalu 7% persentase. Selanjutnya yang ini biaya aktual. Untuk barangnya ini dipilih semua dan di OK. Lalu sesuaikan. Nah, jika sudah seperti ini, kita simpan dan tutup. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.